Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan pagi hari ini Mas T bisa menemani kalian semua. Barusan ada yang telepon, saya lagi mandi. Pak Sam nih kayaknya. Oh iya bener Pak Sam nih. Pak Sam telepon. Saya lagi mandi dan saya kejar untuk bikin vlog pagi ini ya. Sorry. Semoga mengerti. Beliau dari kemarin telepon, pas telepon saya tidur. Pas telepon saya lagi ini hari ini tadi pagi-pagi saya balas WhatsAppnya, beliau langsung telepon saya lagi mandi. Dan ini saya langsung kejar vlog lagi ya. Karena ya terkadang gini loh. eh, Pas banget posisinya. Terus dia telepon pas lagi kita nggak bisa angkat gitu ya. Kalau Pak Sam sudah paham saya, kalau yang lain, aduh, langsung tiba-tiba diblokir, nanti buka lagi, blokir lagi, dibuka lagi. Mungkin ini terakhir kali mas saya WA, tapi masih WA saya terus sekarang diblokir. Ya wes, daripada gitu nyari aman saya blokir ya wes. Aku ki nggak ngerti kleru ku ki ning ngendi, salahku ki ning ngendi ngono lho. Jan aku gumun nih. Ya, salah aku di mana? Aku sendiri salah aku aja nggak tahu wes. Pokoknya jan bingung kadang-kadang menghadapi subscriber yang kalau kata Mas Reza barbar. Sehat buat kita semua, sehat buat kalian semua ya. Ketemu lagi bersama Mas T di Big Tulus Official. Saya ucapkan selamat datang untuk yang baru datang. Untuk yang belum datang, yang baru datang terus dia sebelum subscribe. Yang sudah terima kasih, untuk yang belum minta supportnya buat di subscribe dulu dong teman-teman. Biar aku makin semangat, biar aku makin bisa mengembangkan channel ini untuk lebih baik lagi ya, untuk lebih bermanfaat pastinya untuk kalian semua ya. Sorry kalau agak-agak pucet-pucet sedikit, ntar aku gini deh, biar nggak terlalu kelihatan pucet ya. Oke, tunggu sebentar. Jadi seperti biasa kemarin kan aku di lokasi ngamen itu, aku kan memang nggak bisa ngopi sebenarnya nggak bisa ngopi, tapi pikiranku tuh lagi galau banget, lagi kacau banget, nggak tahu kenapa. Itu aku ngopi ngerokok dan aku belum makan malam. Aku belum makan dari siang, aku belum makan. Bangun tidur karena aku jam 4 harusnya sampai lokasi, sedangkan aku setengah 5 baru bangun kan. Jadi aku nggak mikir-mikir makan, mandi langsung jalan ke lokasi. Tapi pikiranku tuh ada sesuatu gitu loh. Ada sesuatu yang mengganjal, akhirnya aku ngopi ngerokok dan malam pulang itu sebenarnya posisiku sudah sangat tidak enak. Di mobil aku muntah-muntah waktu di Grab Car kan, sampai bapaknya, Pak Mas nggak apa-apa Pak, saya baik-baik aja gitu. Akhirnya setelah pagi bangun masih biasa aja, maksudnya keringet-keringet dingin biasa, cuman demamnya semakin parah. Nah dari situ saya ke klinik gitu, dan ternyata seperti biasa radang dan lambung itu selalu penyakit langgananku ya. Di dalam sini ada luka dan aku harus mengkonsumsi antibiotik itu harus sampai habis. Kalau nggak habis diomelin dokter karena dokternya tak tipu aja wis. Aku sebenarnya kalau sudah berobat minum sehari aja sudah sembuh, sehari sudah sembuh. Ini buktinya sudah seger lagi kan, udah biasa lagi. Meskipun nelen tuh masih sakit, nelen makanan tuh masih sakit ya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Di sini jam 7:16 pagi ya. Jadi ntar dulu nih. Tuh, di sini jam 7:16 ya. Kejar setoran karena nanti kalau di masjid sudah ngaji akunya gini. Enggak, sebenarnya kalau untuk monitor untuk audio yang kalian menyimak tidak bermasalah ya. Maksudnya nggak terlalu berisik. Cuman saya di sininya yang nggak konsen ngomong karena saya mau bahas apa di sini nyerang. Bukan nyerang tapi suaranya gede banget. Jadi kurang bisa konsen ya. Oke, sebelum kita bahas topik hari ini kita mau bahas apa? Jadi aku pengen cerita aja tentang sebenarnya kemarin mimpi itu bukan mimpi, kejadian ada peperangan itu apa sih? Karena banyak yang nanya, Mas Tulus,
cerita sampean tuh mengerikan, tapi saya lebih pengen tahu detailnya sebenarnya ada apa dan sekarang ada apa, gitu ya. Nanti aku ceritakan soal itu. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh para subscriber Big Tulus Official, subscribernya Masti yang sudah, sekali lagi untuk yang sudah WA, sudah Instagram, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa saya balas, sangat slow respon sekali, sangat slow respon karena ada yang sampai 1 minggu baru saya balas, ada yang sudah dari 2 minggu baru saya balas juga. Pokoknya saya hanya bisa minta maaf karena keterbatasan waktu ya, karena banyak pekerjaan. Saya harus berkecimpung dengan dunia saya di sini. Saya tidak bisa terus mengikuti alur yang dari YouTube ini. Maksudnya saya tetap harus hidup ya toh. Saya tetap harus beraktivitas karena saya ingin berguna buat orang, intinya itu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di Papua, Makassar, kemudian Palu, Kendari, dari Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Untuk yang sedang terkena musibah, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan diberikan ketabahan dan Allah jadikan yang pergi atau dijemput sama Allah melalui musibah ini dijadikan ada aja loh jam segini bocah udah bangun terus teriak-teriak. Oke, kita doakan semoga diberikan ketabahan untuk sedang terkena bencana di kawasan Sulawesi, yang ada di Masamba, yang ada banjir bandang dan lain sebagainya. Semoga kita berikan doakan semoga mereka kuat dan diberikan ketabahan selalu. Dan untuk jadi korban meninggal, yang sudah meninggal semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan semoga istiqomah, amin ya Allah. Dan yang pasti kita nggak bisa ngomong apa-apa, segala musibah ini dari Allah ya. Allah yang menentukan dan Allah yang mengizinkan, berarti ada tujuannya. Tujuannya apa? Buat mengingatkan kita, gitu ya. Yang ada di Makassar sana apa kabar? Kemudian ada di Kalimantan tanpa terkecuali saja, Pontianak, Palangkaraya, terus kemarin mana ya? Aduh, aku lupa sih. Pokoknya ada. Pontianak ya, bukan Palangkaraya kan Mbak Ika, Bu Sriatun di Pasir ya, Mbak Evi, Mbak Nana. Terus yang ada di mana gitu aku lupa, pokoknya wes kui lah yang di Kalimantan tanpa terkecuali ya. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, semuanya di Pulau Kalimantan ya. Kemudian ada di Medan, ada di Tapanuli sana, apa kabar? Sehat selalu juga untuk yang ada di Medan, di Padang, kemudian di Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Mas Budi, terus ada di Lampung, kemudian Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Cikarang, Bekasi, kemudian Cikampek, Karawang ya. Ada Cirebon, Tegal, Cilacap, dan juga Solo, Boyolali, Semarang, Weleri, Kendal, Klaten, Wonogiri, terus Pati, Blitar, Ngawi, Sidoarjo, ada dari Surabaya juga, Banyuwangi, pokoknya semuanya yang ada di Indonesia tanpa terkecuali ya. Cianjur, Bandung sudah tadi ya. Lalu yang ada di Malaysia sana ada Pak Abdullah bersama Mbak Sangkuriang. Terus ada Pak Yahya, Muhammad Yahya yang punya Singapura ya. Selamat menikmati terus Pak Yahya. Lalu untuk Mbak Haryanti yang punya Singapura juga ya. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam ya. Aku agak kurang nimbrung-nimbrung di grup, nggak tahu Mbak Haryanti masih di grup atau tidak, aku kurang paham ya. Mbak Giarti yang selalu absen ya, meskipun dia tidak mau gabung di grup ya. Lalu untuk yang ada di Makau sana, di Hong Kong Mbak Tuyati, lalu yang ada di Taiwan Taipei, yang ada di Brunei Darussalam, buat Kak Ajija bersama keluarga, saya mohon maaf ya Kak ya, ada banyak kesalahan saya ke kakak karena nggak bisa telepon atau nggak telepon kakak dan nggak bisa balas WA kakak kemarin ya, seharian saya tidur. Lalu untuk yang ada di Brunei Darussalam, Brunei Darussalam lagi, di Jeddah Arab Saudi, lalu yang ada di Swiss, Jerman, dan juga Los Angeles, semuanya tanpa terkecuali. Semoga semua yang saya sebutkan tadi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri mudah-mudahan disehatkan sama Allah, dilancarkan rezekinya, diberikan umur yang berkah barokah, dan yang pasti semoga diberikan kelancaran untuk urusan baiknya, amin ya Allah. Oke, kita langsung ke topik pembahasan hari ini. Tuh, jadi karena antibiotiknya itu kita diharuskan terus minum guys. Setiap per 10-15 menit kita harus minum. Karena ini sudah mendekati 10 menit ya aku ngomong ya. Jadi bibirku langsung kering, leherku kering semua. Harus minum itu. Nggak tahu kata dokternya sih emang gitu ya. Nanti kalau minum antibiotik ini Mas Tulus akan ngerasa sering kering mulutnya. Dan memang iya nih rasanya. Kita bahas lagi soal mimpi yang kemarin. Bukan mimpi, soal kejadian yang kemarin ya.
ini bukan dibikin part 3. Ternyata ini jawaban dari semua yang sudah saya perhatikan ya. Karena setelah saya melihat di atas, kemudian saya ada saksinya. Jadi saya ngobrol sama abang angkat saya di sini, namanya Bang Yana. Setengah berapa ya? Setengah dua, jam 12 kurang deh, hampir setengah satu. Sebelum saya mandi sama ngepel itu saya ngobrol sama dia. Ayah ngelihat nggak di atas itu ada naga lagi berantem. Terus kayak orang lagi ngelas gitu, cahayanya itu pecah-pecah kemana-mana ya. Ada kayak meteor gitu loh, terbang semua kan gitu. Dan itu tuh kalau dari mataku itu bala gitu loh. Itu tuh musibah. Ya itu bentuknya apa saja, ya termasuk karma bagi orang-orang yang sudah melakukan kesalahan di masa lalu, karmanya bisa jadi hari itu. Kemudian musibah yang misalnya bahasanya tuh begini, gunung yang belum pernah meletus atau jarang meletus dan bahkan sudah lama sekali tidak meletus, setelah ditempelin ataupun dijatuhi percikan percikan bala tadi bisa jadi langsung meledak. Nah itu bisa jadi langsung bergejolak gitu loh guys. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah simbol dari bala yang memang Allah timbulkan dari sebuah pertikaian. Sama halnya memberikan pelajaran ke kita. Seperti halnya ketika kita berantem sama orang, ketika kita marah-marahan sama orang, sebenarnya secara tidak langsung ada sebuah bala yang keluar dari badan kita, ya, yang bisa menyebar ke sekeliling kita. Itu yang bahaya. Karena sebenarnya berantem, berselisih paham, salah paham itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada kita hanya akan terbawa, kita akan terbuai, kemudian kita mengeluarkan efek negatif yang akan tidak bermanfaat buat orang lain, bahkan bisa mencelakakan orang lain. Nah, di sela pertengkaran itu sudah pasti ada jin, ada setan yang menghasutnya, ya toh? Nggak mungkin kalau kita dibikin nggak bertengkar terus nggak ada jin di tengahnya, itu nggak ada. Itu sudah pasti ada setan dan jin di tengah-tengah itu. Untuk apa? Menyebarkan tadi, bala tadi disebarkan lagi ke yang lain, gitu ya. Oke, kembali ke yang tadi malam, yang kemarin malam saya lihat. Si A tuh ngomong gini, ya kita nggak tahu mau namanya musibah kan gitu. Terus besoknya aku sempat ngobrol lagi sama dia malamnya. Mong, ternyata bener katanya. Aku tuh di sini panggilanku Memong ya guys ya. Anak-anak tuh manggil aku Memong. Memong. Orang-orang situ tuh manggilnya aku Memong. Nah, terus pas setelah ngobrol, besoknya ngobrol lagi begini, kok hawanya semakin gak enak ya Mong gitu. Kita tuh sering tiba-tiba di luar kita ngobrol, bercengkrama seperti biasa, kita ngobrol seperti biasa, ngobrol-ngobrol biasa. Hawanya kok makin begini ya Mong gitu. Terus dengar kabar ada kebetulan kan aku bergabung di salah satu grup yang isinya itu musisi-musisi dari jebolan ajang pencarian bakat yang ada di Indosiar khususnya ya, Linda, DA, Pantura dan lain sebagainya. Dan di situ tuh tiba-tiba saya baca serannya dari Evi Masamba. Dia mengeser menjual mobil untuk disumbangkan ke daerah Masamba yang terkena banjir bandang kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Di situ saya mulai, ada banjir bandang? Di mana? Di Masamba. Evi mau jual mobil buat disumbangkan ke teman-teman kita di Masamba gitu loh, saudara-saudara kita di sana. Nah, saya pikir beberapa hal yang terjadi ini sebenarnya Allah sudah memberikan kita peringatan. Peringatannya bukan berarti kita harus mempercayai ramalan, bukan. Tapi sesuatu yang sebelum Allah jatuhkan itu sebenarnya semua ada peringatannya. Kita disuruh rukun, jangan suka berantem, jangan salah paham. Itu yang terpenting. Nah itu yang terkadang susah dikontrol sama manusia. Banyak manusia yang pengen menang sendiri, yang pengen betul sendiri. Akhirnya dia akan terus merasa betul, dia akan merasa benar, lalu dia akan melakukan apa yang mau dia lakukan, termasuk termasuk meladeni salah paham itu tadi. Kalau aku tuh mendingan menang wes. Aku sebenarnya tahu, tapi aku lebih milih diam. Untuk apa kita mau bersih tegang, hanya mengeluarkan bala yang akan berefek tidak baik terhadap tetangga atau sebelah kita. Gitu loh. Sebenarnya itu yang terjadi. Lalu setelah ini aku dengar ada yang ini, ada yang begini, ada yang begitu. Bahkan curah hujan di berbagai daerah itu sudah mulai tidak normal. Termasuk di kampung saya aja hujannya sudah tidak normal sekali. Lalu gempa di mana-mana. Gempa berskala kecil itu timbul hampir, kalau dari aku baca dari BMKG ya, sehari lebih dari 80 kali gempa di Indonesia ini. Nah,
Nah, itu yang jadi pertanyaan kita, sebenarnya ada apa gitu loh. Dan yang lebih parahnya, kenapa kemarin malam, sebelumnya sih saya ndak sedetail itu ya melihatnya. Maksudnya biasanya saya hanya melihat di alam mereka saja. Tapi kemarin malam yang saya ceritakan malam-malam itu emang nyata, saya lihat di atas langit tempat tinggal kami ini ada ular dan gitu-gitu. Dan ini kabar buruknya guys, ternyata setelah kemarin kami di rapid test satu RT, satu kampung ini di rapid test, saya nggak bilang kita di mana ya, yang pasti di salah satu daerah yang ada di Jakarta Selatan. Dan kami sudah non reaktif semua, termasuk yang kemarin sempat anaknya positif. Anaknya positif, satu keluarga ternyata negatif semua guys, non reaktif. Tapi kita dengar kabar baru kemarin ini kita dengar kabar kalau kami dianjurkan lagi jangankan keluar rumah. Dalam rumah pun kalau buka pintu kita dianjurkan pakai masker sekarang. Saya tanya ada apa? Ternyata ada salah satu rekan kita pas di samping rumah yang kemarin negatif, yang sudah dicek semua anggota keluarganya negatif, ternyata positif. Dan memang kemungkinan kecil terinfeksi dari korban yang kemarin, karena yang kemarin setelah positif pun dibawa, dan yang satu rumah dengan dia pun semuanya non reaktif alias negatif. Jadi saya rasa bukan dari sini, tetapi karena dia kan berjualan ya, dia keliling, mungkin dari hasil kelilingnya itu yang membuat dia sampai terjangkit virus COVID-19 itu. Sempet kaget, ya Allah, pantas kemarin lu ngomong ada begini-begini ngomongnya, ada naga berantem merah sama putih, jadi ini nih ininya, kata dia gitu kan. Bukan, sebenarnya bukan ini. Nah mungkin ini gambaran dari Allah yang kemarin sempat kita digambarkan sama Allah sebenarnya. Nah bala-bala itu tadi loh guys. Jadi ini bukan saya menceritakan ini buat menakut-nakuti. Jadi banyak yang cerita Mas Tulus saya jadi serem. Bukan serem, seharusnya menambahkan keimanan kamu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan jadi seram. Ini sebuah pelajaran, sebuah pengalaman yang memang belum tentu benar, tapi ternyata sekarang sangat terbukti di mana-mana banyak musibah, banyak bencana, gitu loh. Dan ini yang nyata terjadi di kami. Saya sebelumnya hanya melihat di alam mereka sedang berperang, tapi kemarin malam yang waktu malam-malam saya bikin vlog itu nyata banget di atas tempat tinggal kita di sini, di langit di atas tempat tinggal kita tuh, dia tuh kayak nyebarin bala kemana-mana. Makanya saya sendiri sudah capek, saya drop badan saya akhirnya karena takut. Saya takut dengan kondisi ini, saya tertekan dengan kondisi ini gitu loh. Di sisi lain saya harus tidak harus berjualan, tidak berdagang, saya tidak punya pemasukan lagi coy, gimana? Saya mau pulang, kondisinya nanti saya pulang saya tetap diawasi sama orang. Saya pindah ke sana, tempat ini sudah nyaman saya tempati dan saya harus mengeluarkan uang lagi. Saya pindah ke kampung lagi, adik saya di kampung, saya pulang kampung, saya tetap diawasi orang. Itu loh jadi yang jadi saya itu jadi banyak pikiran, akhirnya saya drop lagi. Saya drop karena pikiran saya di situ. Akhirnya adik saya telepon, dikuatkan, udah Kang sekarang mah bismillah aja, jalani semua. Kalau memang semua terjadi sama sampean, semua yang terjadi itu kehendak Allah. Nah itu jadi banyak penguatan yang saya dapat dari adik saya, karena ya satu penguat terbaik yang paling mengerti saya itu cuma mereka gitu loh. Dan ya banyak hal yang kalian tidak paham tentang diri saya, kalian tidak tahu tentang diri saya, tapi kalian paksakan untuk seakan-akan mengerti saya gitu, itu yang agak susah ya, karena saya itu orangnya sangat-sangat susah ditebak, moody dan sangat susah ditebak. Dan yang bisa memahami itu untuk saat ini sampai detik ini baru keluarga saya yang sudah paham saya itu gimana orangnya. Yang lain mah mereka memaksakan diri untuk masuk ke situ tapi masih belum sesuai dengan jalan saya. Banyak yang seperti itu, termasuk orang yang mengaku sayang sama saya, tapi ternyata ya hanya sebatas itu dan dia masih belum bisa memahami siapa saya gitu loh. Saya tipenya kalau sudah waktunya saya pengen sendiri, jangankan orang, jin aja saya tolak, saya suruh pergi. Saya tuh ketika pengen punya quality time dengan diri saya sendiri, me time gitu loh. Ini waktu saya tidak mau diganggu orang, siapapun itu, presiden sekalipun. Saya pengen diem ya diem, saya pengen di kamar ya di kamar. Gak ada yang bisa ganggu saya kalau saya lagi pengen begitu.
Mamaku aja yang, makanya kalau mamaku yang paling paham tuh mamaku. Udah kalau aku udah diem di kamar, terus aku nggak pengen ngobrol, nggak pengen megang HP ku taruh, ya aku nggak ngapa-ngapain, duduk aja itu. Atau pengen pengen nulis apa, membahas apa, mikirin apa, materi apa, nah itu aku diem, nggak mau diganggu siapapun. Bok presiden sini pun ya nggak tak angkat. Jeleknya aku tuh itu sebenarnya. Ini sebuah pelajaran sebenarnya ya guys ya, pelajaran dari Allah tentang sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan gambaran musibah dari Allah. Dan yang saya lihat itu, gambar yang Allah berikan ke saya itu lebih parah daripada hari ini, lebih hancur daripada yang saya bayangkan. Makanya itu yang bikin saya semakin, aduh, aku sendiri tuh bisa melakukan apa sih? Andaikan aku bisa begini, misalnya aku mengorbankan diriku ya, aku ngorbanin diriku ke Allah untuk menanggalkan semua yang sudah saya lihat itu, saya lillahi ta'ala ikhlas. Makanya saya tuh beban sebenarnya. Bukan hanya ketakutan saya di sini saja, kami ketakutan untuk dilarang untuk beraktivitas, kami dilarang untuk keluar. Lalu dengan kondisi yang seperti ini, aku melihat pandangan atau bayangan yang subhanallah luar biasa hancur, itu semakin jadi beban buat saya. Beban buat kita, bukan, enggak, saya nggak minta dibebankan atau terbebani, enggak sama sekali. Hanya merasa, ya Allah, kalau sampai orang lain merasakan itu gitu loh, saya enggak mau. Kalau diri saya bisa saya korbankan kayak zaman-zaman dulu yang eh, kita mengorbankan ke Kawah Dieng, dulu ada cerita rakyat ya, terus nanti musibahnya jadi nggak ada. Nah, aku nggak apa-apa kalau kayak gitu, yang penting jangan sampai ada musibah, jangan sampai orang lain itu mengalami musibah. Saya sampai punya pikiran di situ, apa yang bisa saya lakukan ya Allah, apa kira-kira saya harus mengorbankan diri saya untuk mencegah musibah itu terjadi gitu loh. Nah itu yang, aduh, saya masih terus bertanya-tanya sampai sekarang, sebenarnya apa sih, ada apa sih dengan semua ini gitu loh. Dan ya, tugas kita sebagai manusia cuma menjalani, menantikan itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah, pastinya sesuai dengan kehendak yang punya hidup, yang punya hak atas dunia ini gitu loh. Untuk detailnya sendiri, saya melihat beberapa sesepuh yang ada di Pulau Jawa ini, khususnya sesepuh, paham ya yang saya maksudkan ya ketika saya sudah bilang sesepuh, juga sedang berpikir ekstra untuk membantu semua anak cucunya yang ada di Indonesia. Nah itu yang masih saya pikirkan sampai saat ini, sebenarnya ada apa gitu loh, kok mereka sampai se ekstra ini, mereka apa, nggak pernah se ekstra ini gitu loh dalam memperhatikan anak cucunya, khususnya kita ini sebagai anak Adam. Dan saya sendiri, kenapa sih kok mereka sampai melakukan ini, itu yang jadi pertanyaan saya. Semoga kami semua dihindarkan dari musibah, dari bala, dari apapun itu yang mencelakai diri kami, dan semoga Allah selalu mengangkat sesuatu yang memang sudah sewaktunya diangkat. Dan kalau toh memang harus tetap terjadi, semua sudah kehendak Allah, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalamnya ya, amin ya Allah. Banyak detailnya, sebenarnya detail yang pengen saya ceritakan itu banyak, tapi untuk saat ini, untuk sekarang, saya nggak bisa cerita banyak soal itu. Jadi sebatas pandangan, lalu cerita, dan tidak bisa saya buka, kurang lebih seperti itu. Saya hanya bisa berdoa saja buat kalian semua, masyarakat Indonesia, seluruh dunia sekalipun ya, saya doakan mudah-mudahan terhindar dari bala. Makanya kalau berdoa, sekali-kali minta sama Allah jangan cuma sehat badan, lancar rezeki. Kalau pas lagi habis ibadah atau habis sholat, habis ibadah sesuai dengan agama kalian lah, minta sama Allah untuk dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah ya. Doa minta sama Allah, semoga Allah mengabulkan atau mengijabah doa kita ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang ingin saya bahas hari ini. Banyak sekali faktornya, banyak sekali efeknya, tapi itu yang nyata kita jalani sekarang ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang terhindar dari sesuatu yang sudah saya gambarkan, yang tidak bisa saya ceritakan itu ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saya Mas Timon pamit dulu. Ini nggak tahu mau dikasih judul apa, tapi
Ini lebih lebih ke cerita nyata setelah kejadian itu. Sebenarnya ada apa aja. Berhubungan atau tidaknya, ini semua kembali ke pemikiran kalian ya. Pikiran kalian kira-kira di mana, berhubungan atau tidak, kebetulan atau tidak, semua sudah sesuai dengan pikiran kalian. Saya tidak maksa untuk dipercaya, saya tidak maksa untuk kalian mempercayai apa yang saya sampaikan, tapi silakan nilai dengan mata hati kalian sendiri kira-kira berhubungan atau tidak, kebetulan atau tidak, atau memang sudah Allah yang menghendaki ini, kita nggak pernah tahu ya. Saya Mas Teh mohon pamit, semoga banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil kesempatan pagi hari ini. Untuk kalian yang ingin bercerita sama saya, pengen curhat, pengen ngobrol, bisa langsung DM di Instagram saya di bigtulus_bp2, atau kalian nanti di situ ada nomor WhatsApp, kalian bisa langsung DM saja ya. Tapi sabar, jangan barbar, santai-santai aja. Jangan baper, jangan bawa hati ya. WhatsAppnya biasa aja, ngobrol biasa aja. Kalau saya sudah jawab slow respon, berarti slow respon. Jangan nanya lagi, gimana mas, jawabannya udah ada belum? Nah itu saya kurang suka yang seperti itu. Saya meskipun 1 bulan sekalipun, saya masih sehat, saya usahakan akan saya balas. Tetapi ketika saya sudah bilang slow respon, terus jenengan bertanya lagi, gimana mas, jawabannya sudah ada apa belum? Nah itu yang menurut saya etikanya kurang ya, itu sangat kurang etika, jadi harus sabar ya. Terima kasih banyak, saya mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan, mungkin ada sedikit kata-kata yang tidak baik atau tidak sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, tugas saya sudah selesai. Saya pasti mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat beristirahat. Untuk yang sudah mulai beristirahat, selamat bekerja. Untuk yang sudah mulai bekerja, semoga Allah sehatkan badan kalian, lancarkan rizkinya, dan kita dijauhkan dari bala. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dadah.